alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pademangan Barat 09, yang terhormat Ibu Rahainita dan Bapak Mulyana selaku Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Pademangan Barat 09. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka destinasi pengimbasan penerapan budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, dan yang keempat pengimbasan. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu diharapkan berdiri sejenak. Bapak dan Ibu silahkan duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut ke acara berikutnya. Dan agar acara ini berjalan dengan lancar, sebelum kita melanjutkan acara, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Bapak Suswanto. Pada Pak Suswanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pelaksanaan acara ini, semoga berjalan dengan lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ilahi karim terkarim Rasulullah Muhammadin bila wajinakin wa sahabatina Rasulullah Ismail. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yumka fi majidah
ya Rabban Muhammadan wa laka sumru ma yawadini kana bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana yang lain silakan ditempelkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika kama yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Suswanto. Semoga apa yang dibacakan acara hari ini mendapatkan kelancaran. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pademangan Baru 9. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN. Kita lihat lagi. Tiga, membuat keributan pada saat di kelas. Nah, kalau kamu nanti ketika di kelas ribut, nah ini kan kamu yang membuatnya. Otomatis kalau kamu ribut ada konsekuensinya. Dari SDN Pademangan Barat 09. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, serta nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita sama-sama bisa hadir di ruangan ini memenuhi undangan dari calon guru penggerak rekan kita Pak Mulyana dan Bu Rayanita dalam acara diseminasi penerapan budaya positif yang merupakan program dan tugas dari Ibu Rayanita dan Pak Mulyana selaku calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga yang besar buat teman-teman sekalian, wabil khusus kepada kedua CGP kita yang sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan hari ini nanti yang disampaikan betul-betul bisa menginspirasi dan bisa diterapkan di kelas-kelas Bapak Ibu guru sekalian. Jadi penerapan budaya positif ini diharapkan selain diterapkan di kelasnya calon guru penggerak, juga bisa diterapkan, diimbaskan kepada kelas-kelas yang lain, sehingga betul-betul budaya positif ini menjadi karakter anak-anak kita yang baik. Tentunya harapan kita acara ini berjalan lancar dan kelak semua anak-anak kita bisa menerapkan budaya positif seperti yang nanti akan sama-sama disampaikan oleh teman kita selaku calon guru penggerak, di mana hari ini akan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedua CGP kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, lancar sampai lulus, dan teman-teman yang lainnya kami harapkan tetap mengikuti jika nanti ada pembukaan CGP angkatan berikutnya, sehingga sekolah kita betul-betul menjadi harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara, dan membawa kebaikan buat kita semua. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan pengimbasan penerapan budaya positif yang akan disampaikan Ibu Rahayanita. Kepada Ibu Rahayanita, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Teguh Daryanto, Bapak Mulyana, rekan saya yang akan sama-sama mengimbas penerapan budaya positif kita kali ini, Bapak Ibu guru yang berbahagia, saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya bahwa kami berdua akan mengadakan diseminasi penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu, meluangkan kesempatan yang Bapak Ibu miliki untuk sama-sama mendengarkan pengimbasan kami. Di sini kami berdua mungkin bukan berarti lebih baik daripada Bapak Ibu, tetapi kami hanya menyampaikan apa yang telah kami dapat di pendidikan calon guru penggerak. Salah satunya adalah modul-modul yang telah diberikan di dalam pembelajaran dan pendidikan kami. Dari mulai nanti kita akan mempelajari 3 modul, modul 1, 2, dan 3. Tapi yang akan kita imbaskan kali ini adalah modul 1 dan khususnya adalah modul 1.4 diseminasi penerapan budaya positif. Bapak Ibu, kayaknya ada yang belum semangat. Kita tepuk dulu yuk biar semangat. Kalau saya bilang tepuk 1, Bapak ke depan. Ini ya. Tepuk 1, tepuk 2 kanan kiri. Tepuk 3 kanan kiri. Tepuk 4 2 kanan 2 kiri. Tepuk 5 2 kanan, 2 kiri, 1 depan. Tapi nadanya begini, tepuk 1. Coba ya, sama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ini udah pintar banget ya ibu-ibu nih ya. Tepuk 4. Tapi cepat. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sekarang tepuk 5 3 kali. ulang. Ya, konsentrasi. Tepuk 5 3 kali. Oke, the best. Artinya memang kita perlu konsentrasi. Baiklah, Bapak Ibu. Pada topik diseminasi ini kita ada 6 modul atau 6 pokok yang harus kita bicarakan, yang saya harus sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang 3 ya, dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini perubahan paradigmanya. Nah, sekarang contoh, saya mau minta seluruh teman-teman, anggaplah di tangan saya ini, saya naruh sebuah benda. Sebuah benda ini saya kepal dan saya pertahankan. Ya, seakan-akan ini benda paling berharga di tangan saya. Nah, saya minta temannya, ya, salah satu temannya berusaha membuka kepala saya. Berupaya membuka kepala saya, mulai dengan berbagai cara. Dari mulai yang halus, merayu misalkan ya, buka dong, ya kan? Nah, kayak lagunya itu, di sini aja bang, bukain dong gitu ya. Jadi dibuka dengan cara halus, boleh dengan cara sedikit memaksa, dikelitikin, pokoknya bagaimana caranya supaya kepalan tangan yang digenggam ini terbuka. Nah, saya minta setiap peserta untuk 2 orang, siapa yang kira-kira menggenggam? Ya, semuanya. Jadi semuanya ikut. Siapa di kelompok-kelompokin? Yang menggenggam,
Boleh? Bu Wita sama Bu. Oke. Ini satu nih yang Bu nih Bu. Silakan Bu. Oke. Siapa yang menggenggam? Menggenggam sesuatu. Nah, yang udah menggenggam berarti yang tidak menggenggam harus apa? Merayu atau terserah mau diapain supaya terbuka ya. Siap? 1, 2, 3. Ayo. Caranya bagaimana? Itu udah kebuka ya? Oh pasrah. Boleh kebuka? Oh boleh. Boleh. Oke, ini kebuka semua ya? Oke. Saya hitung sampai 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oh berhenti. Sekarang dibalik. Yang sebelahnya menggenggam. Ini ingat loh, genggaman ini adalah benda yang paling berharga. Pokoknya berharga banget bagi ibu, seakan-akan. Nah, ada orang yang akan membuka. Siap? 1, 2, 3. Saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Bisa membuka? Tidak, oke. Ya boleh stop. Oke. Tadi ibu membuka ya, genggamannya terbuka. Kenapa ibu buka? Kan begini ya, dia meminta secara halus. Kenapa mencari kekerasan kalau harus saja memang dia butuhkan, silakan buka. Oke. Maksud dari mau membuka tuh pengen tahu banget kenapa? Pengen tahu isinya apa? Oh, pengen tahu. Sekarang ini yang nggak kebuka nih, yang nggak kebuka. Kenapa Bu Yayu sangat keras tidak mau membuka? Karena yang berharga di sini. Nggak mau banget. Nggak mau. Ih maksa. Apa usaha Pak Dimas supaya pokoknya harus dibuka nih? Saya sudah merayu, tapi rayuan saya kurang kayaknya ini. Iya. Nah, artinya kita balik lagi, Pak. Ternyata sesuatu yang berharga itu, siapa yang berhak untuk membukanya adalah dirinya sendiri. Jadi tidak bisa dibuka oleh orang lain kalau bukan kemauannya sendiri, ya. Sekeras apapun kita, itu tidak bakal bisa membuka kalau nggak punya kemauan, maksudnya kemauan dari yang mau membuka. Kira-kira yang di tangan saya ini murid atau guru di genggaman ini? Murid atau guru? Murid pintar. Kenapa murid? Karena sekeras apapun kita ngajarin, seapapun dari mulai halus, mulai kasar, tapi kalau muridnya tidak mau berusaha untuk membuka pandangannya, ini nggak kebuka. Nah, oleh karena itu teori tentang nilai kebajikan yang pertama, disiplin positif. Pikiran kita kan disiplin itu apa sih disiplin? Coba Pak Ahmad. Pak Ahmad kira-kira disiplin artinya apa Pak? Apa ya? Sesuatu yang apa? Soalnya kalau disiplin itu sebenarnya arahnya kemana dulu, disiplin dalam belajar atau disiplin yang lainnya gitu. Nah kalau ke dalam belajar berarti disiplin dalam menerima pelajaran dari guru, didengerin, diayati, itu pasti disiplin. Seperti itu. Jadi posisinya disiplin itu seakan-akan ada pemaksaan di situ ya Pak ya. Sesuatu hal, nih kamu kerjakan. Poinnya kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini. Kalau memang dia mengerjakan, dia tidak mengerjakan ini, tidak mengerjakan ini sesuai dengan perintah, apakah itu disiplin? Nah, kali kita akan berbicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita buka slide saya, sebentar ya.
Makna kata disiplin ini, ketika dengar kata disiplin, apa yang dibayangkan di benak kita adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan keteraturan, ya, keteraturan, tata tertib dan kepatuhan, ya kan? Kepatuhan, keteraturan, tata tertib. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang atau orang lain yang mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul nggak? Kayaknya kalau disiplin itu rada-rada nggak nyaman gitu. Bapak Ibu, mohon maaf ya, tidak boleh telat. Anak-anak kalau telat pintu gerbang akan ditutup. Kalau kamu akan begini, akan saya ini. Pasti anak itu merasa ketidaknyamanan. Seakan-akan disiplin itu rasanya tidak nyaman. Padahal kalau kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan, kita membuat suatu peraturan itu dimaknai dulu kenapa peraturan itu dibuat. Sehingga disiplin itu akan tumbuh dari hatinya karena ada tujuannya. Loh, kenapa tidak boleh terlambat? Nah, ya kan? Oh, ternyata kalau terlambat, waktu itu akan terbuang. Nanti pembelajarannya kamu yang harus kesekian jam ternyata tidak terpenuhi. Artinya ada tujuannya sehingga anak itu memiliki rasa tanggung jawab yang besar dari dirinya sendiri. Tuh. Selanjutnya Pak. Nah, makna disiplin dirinya tadi bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikannya itu yang ditanamkan sehingga disiplinnya akan tumbuh. Selainnya lanjut. Nah, apa aja nilai kebajikan? Ternyata banyak. Ini ada 5 teori nilai kebajikan. Saya cuma ngasih contoh 8 nilai kebajikan yang bisa diterapkan di anak-anak atau kita sendiri sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah peduli. Contoh kedisiplinan peduli ini contohnya apa? Kira-kira apa, Bu? Peduli terhadap lingkungan. Perhatian terhadap orang. Kalau komitmen itu anaknya memiliki komitmen untuk datang tepat waktu. Bisa ya. Terus kesantunan, Bu Vicky. Santun kepada guru di sekolah. Oke, kebajikan ya. Kejujuran, Bu Sri Nugraini. Oke. Ini banyak banget. Selain yang 8 itu kira-kira bisa nggak menjawab apa lagi nih yang harus kita masukkan ke dalam nilai kebajikan ini? Mereka ada tanggung jawab, ada toleransi, ada gotong royong, ada kreatif, masih banyak. Kalau kita lihat teori di sini, itu ada lebih dari 100 nilai kebajikan. Peduli di kelas 1 berbeda dengan peduli di kelas tinggi, ya kan? Terus tanggung jawabnya juga berbeda antara kelas rendah dengan kelas tinggi. Tetapi nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita terapkan ya, dimulai dari diri kita sebagai seorang apa? Seorang pendidik. Kata orang kan kalau kita mau mengatakan sesuatu, yang ngatain harus melakukan dulu ya, Bu. Kita mau menerapkan sebuah aturan, berarti yang mau mikir aturan harus melaksanakan ya. Nilai-nilai kebajikan ini insya Allah, Bu, kita nggak usah dilihat siapa atasan kita, siapa yang akan menilai kita. Kalau kita ikhlas tadi, makanya nilai-nilai kebajikan itu adanya di dalam hati. Kalau sudah diterapkan di dalam hati, mau dilihat, mau enggak, itu pasti akan dilaksanakan. Karena kita bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pengadil. Lanjut, Pak. Nah, yang kedua, tadi kita nilai-nilai kebajikan ya. Kita cepat saja.
yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta teori restitusi. Tapi untuk yang restitusi akan disampaikan lebih dalam oleh Pak Mulyana. Saya akan membahas tentang teori motivasi. Lanjut Pak. Nah, teori motivasi perilaku manusia, ya. Kadang-kadang motivasi kita melakukan sesuatu itu ada 3 hal nih. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kamu kenapa datang pagi? Takut disetrap sama bu guru. Nah, itu artinya menghindari ketidaknyamanan. Ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau kamu bisa tepat waktu mengerjakannya, nanti bu guru kasih hadiah. Atau kamu kalau dapat ini akan dapat bintang ini. Itu namanya juga motivasi untuk mendapatkan hadiah, ya. Motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini adalah motivasi eksternal dari luar, karena takut kan sama gurunya. Aduh, takut saya diomeli sama bu guru, saya takut ini, saya takut sama atasan, gitu kan? Itu adalah motivasi dari luar, eksternal. Termasuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga adalah motivasi eksternal. Selalu karena orang lain. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku manusia ini adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan motivasi internal dari dalam dirinya. Saya mau melakukan sesuatu karena memang hati saya ingin melakukan. Ya. Saya akan menjadi orang seperti apa? Seperti apa apabila saya melakukan? Itu dari dirinya. Ya. Nah, inilah yang dimaksud teori motivasi itu harus kita kembangkan di dalam kelas kita masing-masing. Motivasi internal. Motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Lanjut Pak. Nah, lihat, seperti yang tadi saya bilang, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan apa sih? Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar, ya, atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang tadi apa? Menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, ya kan tadi. Terus imbalan, murid melakukan disiplin diri karena ia akan mendapat imbalan atau mendapat nilai. Saya harus ini nih karena nanti nilai saya harus bagus nih. Mendapat nilai saja sebenarnya itu bukan dari diri, ya. Akhirnya kalau nilai apabila temannya ada yang mendapat nilai lebih tinggi, si anak ini akan merasa apa? Ya, maksudnya gini, kalau dia melakukan disiplin, memotivasi dirinya, saya mau melakukan ini karena nilai, suatu saat ternyata temannya melebihi dia, ya kan? Apa yang timbul? Kecewa, karena tidak dari hati. Hukuman, penghargaan. Hukuman itu pasti menyakitkan, ya kan? Baik hukuman fisik maupun hukuman kamu tuh dasar bodoh. Ini omongan nih. Tidak fisik sebenarnya, tetapi akan nyampe di otak dia bahwa dia bodoh. Padahal doa orang tua itu mustajab. Kita kan guru adalah orang tua di sekolah, ya. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Bu, bukan saya, Bu, bukan saya. Itu dia duluan, Bu. Selalu nggak begitu, Bu? Coba deh, kalau anak adik bermasalah, 2 anak yang bermasalah, pasti setiap dia pertemukan, gak ada yang ngaku, Bu. Selalu ngomongnya, dia duluan, Bu. Bukan saya, Bu. Itu dia, Bu. Nah, itu kenapa? Karena prosesnya adalah hukuman. Murid menjadi rendah diri. Ya, saya dulu pernah, Bu, lagi SD dihukum, sampai sekarang saya ingat. Ya kan? Kenapa? Karena hukumannya memalukan diri kita. Saya suruh berdiri di depan banyak orang,
dari kelas 1 sampai kelas 6 ngeliatin saya suruh jongkok, tapi ini hormat. Sampai sekarang Bu, saya ingat. Karena apa? Karena murid menjadi rendah diri. Nah, penghargaan pun sebenarnya nggak efektif, tidak efektif, merusak hubungan. Kalau kita ngasih penghargaan berlebihan, makanya di dalam kurikulum kita kan tidak boleh ada ranking lagi ya Bu ya. Salah satunya adalah tadi merasa iri. Setiap ngambil rapot nih, ibu-ibu kepo sama rapot anaknya. Karena merasa anaknya apa? Pinter Bu. Coba kalau merasa anaknya bodoh. Habis ngambil rapot, makasih ya Bu, pulang. Nggak mau dia berlama-lama di kelas. Tapi bagi merasa anaknya pinter, duduk. Kamu nilainya berapa? Anakku loh segini. Menimbulkan nggak rasa iri? Menimbulkan, ya. Mematikan kreativitas. Kenapa? Coba, kira-kira kenapa penghargaan ini merusak kreativitas? Ada yang? Jadi dia nggak berusaha loh, cuma itu saya udah dapat penghargaan. Dia mentok di situ, nggak merusak kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kalau dia merasa tinggi dihargai terus, tiba-tiba suatu saat dia tidak sesuai dengan harapannya, anak itu akan kecewa. Lanjut Pak. Nah sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah kepengennya kita begini nih Bu ya. Konsekuensi yang dari internal tadi, satu, menguatkan jangka pendek, perlu monitoring bertajuk konsekuensinya ya. Murid menghormati peraturan dari dirinya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi karena jangkanya pendek, lupa dia sama tadi konsekuensinya. Ya, misalkan anak merusak buku temannya, misalkan dia lempar gitu. Hukumannya apa Bu kira-kira yang bagus? Kalau lihat dari konsekuensi jangka pendek. Ayo nak, coba kamu rapihkan lagi buku yang telah kamu lempar, atau maksudnya dia sudah mengacak-ngacak ya, suruh merapikan lagi. Artinya itu sebenarnya adalah konsekuensi yang harus dia lakukan. Terus restitusi. Nah, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain serta teori kontrol dirinya. Jadi dia mengontrol dirinya dan emosinya. Lalu murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Nanti untuk restitusi lebih lanjutnya, panjang lebarnya nanti sama Pak Mulyana. Lanjut Pak. Nah perbedaannya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Contoh misalkan, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Atau anak-anak lari 10 kali lapangan bola. Padahal kesalahannya cuma ngumpetin apa gitu temennya, ya kan? Terus guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi, guru menanyakan keyakinan kelas. Nanti kita akan berbicara tentang keyakinan kelas. Membantu murid menyelesaikan masalahnya, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. Oke, sekarang kita lihat. Ibu jawab ya. Ini hukuman atau konsekuensi ya? Ya, jawab sama-sama. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman yang betul. Anak disuruh nulis 100 kali, dia telat nih, dia telat. Telat 10 menit, kamu tulis di buku kamu, saya tidak akan telat lagi 10 lembar. Dulu kita begitu ya Bu. Nah itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang pernah dicoret-coret.
Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Wah, pintar semuanya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Oh, ini bukan mengenakan ya. Murid disuruh nyeker sebenarnya nih, ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena pelajarannya adalah PJOK, ya, masih relevan. Anak, apa yang di pelajaran agama? Ayo, kamu baca surat Al-Ma'un. Itu konsekuensi, ya. Jadi kalau relevan dengan pembelajarannya nggak masalah. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku dan bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun. Jadi gini, anak ini nggak bisa kalau nggak saya kasih penghargaan. Anak ini harus dikasih uang dulu nih baru bisa jalan. Itulah yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Teori ini disampaikan oleh Al-Fikhon, ya. Jadi dia bilang orang yang dikasih penghargaan itu sebenarnya adalah kita yang merendahkan anak ini. Kenapa? Karena kita merasa atau berasumsi merasa anak ini nggak mampu kalau tidak mendapat penghargaan. Lanjut, Pak. Nah, sekarang kita ke yang ketiga, yang terakhir bagi saya, ya, keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sekolah biasanya ada peraturan kelas, ya, Pak, ya. Peraturan kelas yang harus dilaksanakan oleh murid. Kenapa peraturan? Bukan keyakinan. Dan mengapa keyakinan bukan peraturan? Contoh, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ini pasti ada apanya, Bu? Gunanya, ya. Kenapa harus pakai helm? Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus cuci tangan, gitu, ya? Lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini lebih abstrak dari peraturan. Karena apa? Karena yang melakukan adalah anak itu sendiri. Terus sedikit saja, bikin sedikit, gak usah banyak-banyak, tapi anak itu hafal apa keyakinan kelasnya. Berupa pernyataan universal, menyeluruh, ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jangan gini loh, bikin peraturan yang sebenarnya gak cocok dengan kelas kita. Nah, itu juga harus dihindari. Dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan pakai kata tidak. Tidak boleh melanggar aturan di lapangan suatu upacara, misalkan gitu, ya. Padahal bisa dibuat dengan kalimat yang baik. Tertib sewaktu upacara bendera. Nah, itu namanya membuat kalimat dengan bahasa positif. Yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat, ya. Jadi pembuatan itu dilibatkan semuanya. Lanjut, Pak. Untuk melaksanakan, ya, penerapan keyakinan kelas. Oke, ini seakan-akan akan membuat stiker dari origami dan ini pembuatan alat peraganya, Bu, ya. Swap. Alat peraganya harusnya kita yang buat, tapi saya minta anak-anak untuk membuat. Jadi ada penilaian dalam keterampilan. Kalian mengerjakan sendiri, berarti kalian anak-anak hebat. Ya, kita lanjutnya digunting sesuai lingkarannya, ya. Nah, bagus. Oke. Ya, nah, yang rapi, ya. Sesuai lingkaran yang sudah di
dari pembuatan kesepakatan kelasnya. Jadi saya hanya memperlihatkan gambar, anak-anak menjawab itu apa. Kalau dia merasa perbuatan itu benar, dia pakai emoji ini. Kalau perbuatan itu salah, dia diam. Sesuai dengan alat peraganya yang anak-anak buat. Anak dibagikan emojinya, yaitu emoji bahagia atau senang ya, atau setuju, dan emoji yang tidak disukai atau kecewa. Nah, saya menampilkan beberapa slide tentang kejadian-kejadian. Anak-anak memilih apakah itu perbuatan baik atau tidak baik dengan mengangkat emojinya. Kita buat beberapa ya Bu, jadi contohnya banyak. Yang akan kita buat 4 misalkan 4. Jadi ada 2 gambar, yang 2 sama. Jadi yang satu baik, yang satu buruk, tapi dalam satu topik. Tadi kan upacara bendera yang benar dan upacara bendera yang tidak benar. Selanjutnya, gambar-gambar lain, anak disuruh menempelkan. Jadi kita bikin 2, perbuatan salah dan perbuatan benar. Kita kasih sebuah gambar, anak suruh menempelkan. Di manakah letak gambar itu? Benar atau salah? Ayah dan
Ini yang anaknya kemarin dapat uang. Yang dapat uang dah hadiah dari bapak kepala sekolah. Enggak, dia pintar banget Pak bahasa Inggrisnya. Nah, setelah nanti semua sudah tertempel, semua gambar yang kita tampilkan, perbuatan ini harus kita terangkan. Kenapa baik? Kenapa tidak baik? Ya. Dikasih buat diskusi. Jawaban anak kelas 1 itu belajar ya. Kenapa tidak tertib? Nah setelah itu keyakinannya diyakinkan lagi. Anak-anak bisa nggak melakukan itu? Anak-anak bisa nggak melakukannya? Setuju nggak melakukannya? Nah itu diterapkan, ya. Setelahnya dirangkum Bu, padahal kita sudah punya ya ininya, dirangkum, dibacakan kembali keyakinan kelasnya. Anak-anak membaca kembali keyakinan kelasnya. Nah kelasnya kasih judul ya Bu. Karakter ini mudah-mudahan bisa menjadi karakter yang bisa dilakukan sehari-hari oleh anak didiknya di kelas 1 khususnya dan bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rainita. Semoga ini juga bisa dikeluarkan kepada Bapak Ibu guru yang lain sehingga kita betul-betul menjadi karakter profil pelajar. Ya, demikianlah pembuatan
keyakinan kelas yang telah saya laksanakan di kelas 1. Mudah-mudahan penguatan keyakinan kelas ini dapat diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing. Mungkin kalau sudah kelak, kita akan mulai pada tahun pembelajaran berikutnya. Demikianlah desiminasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Pak Mulyana pada desiminasi yang ke-4, 5, dan 6. Kepada Bapak Mul, dipersilakan. Tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu semua, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ita, kami berdiri di sini bukan berarti kami mau mengajari, tapi kami hanya sekedar berbagi dari apa yang kami dapatkan pembelajaran lewat modul-modul yang sudah kami dapatkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini paling tidak ada manfaatnya untuk ke depan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan pelayanan yang ada di sekolah kita. Oke, mungkin melanjutkan materi dari Bu Ita. Saya akan membahas materi tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, setiap manusia pasti punya kebutuhan, ya. Kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi oleh kita semua. Kita semua pasti melakukan apa saja, berusaha apa saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini saya akan menyampaikan 5 buah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebebasan, ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima, kebutuhan atas penguasaan, dan kebutuhan atas kesenangan. Kebutuhan atas kebebasan, kalau bahasa kerennya freedom, bertahan hidup, survival, kasih sayang dan merasa diterima, love and belonging, penguasaan, power, dan kesenangan. Apa itu? Kesenangan apa? Fun atau happy boleh ya. Oke, yang pertama kebebasan. Ya, kebebasan. Setiap manusia punya kebutuhan untuk bisa hidup bebas. Ya, kita pasti semua ingin merasakan hidup dengan bebas. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini pada dasarnya merupakan kebutuhan akan kemandirian, ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak itu butuh akan kebebasan. Mereka butuh kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mencoba sesuatu yang baru. Ya. Jangan sampai kebebasan mereka kita tahan. Berikutnya kebebasan bertahan hidup, survival. Itu berarti kebebasan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, contohnya kesehatan, kebutuhan untuk mencari makan, untuk mendapatkan rumah yang layak, dan sebagainya. Kebebasan akan kasih sayang dan merasa diterima, ini kebebasan yang ketiga. Ya, pasti ya, semua anak memiliki keinginan atau kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Dari mana mereka mendapatkan kasih sayang? Tentu kalau di rumah mungkin dari orang tuanya, dari saudaranya, dari sanak familinya. Nah, kalau di sekolah kebutuhan kasih sayang itu
mereka ingin dapatkan dari kita selaku gurunya, mungkin dari teman-temannya, mereka ingin diterima di lingkungan sekitarnya, ya di sekolah, mereka ingin diterima juga dalam komunitas teman-temannya. Berikutnya kebebasan penguasaan. Diakui prestasinya di sekolah. Nah, kalau sudah seperti itu, dia akan merasa dirinya lebih berharga. Selanjutnya kebebasan kebutuhan akan kesenangan. Ya, mereka sebagai anak di sekolah tentu memiliki keinginan untuk tertawa, bercanda, merasa bahagia, merasa senang. Oke, ada kasus seperti ini Bapak. Saya yakin ini sering terjadi di sekolah kita. Ada anak, misalkan taruhlah namanya si Ahmad, ya. Si Ahmad ini seringkali mengambil makanan, bekal makanan yang dibawa oleh teman-temannya, ya. Nah, si Ahmad ada misalkan temannya namanya si Wita misalnya, si Wita bawa makanan, tiba-tiba makanannya itu pas mau dimakan hilang, sudah tidak ada, ternyata yang ngambil si Ahmad. Nah, menurut bapak ibu itu si Ahmad itu kalau lihat dari kebutuhan dasar manusia ini butuh apa sih? Apakah butuh kebebasan, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, atau kesenangan? Menurut bapak ibu? Bertahan hidup. Iya, betul. Kalau kita lihat dari segi si Ahmad ini kelaparan, tidak pernah dikasih uang jajan atau bekal dari rumahnya, maka si Ahmad membutuhkan kebutuhan yang dia butuhkan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau tidak makan, dia lapar. Betul, ya. Dari segi kebebasan, bisa nggak si Ahmad butuh kebebasan ini? Butuh kebebasan nggak? Apa itu? Bisa saja, misalkan si Ahmad ini dikasih dikasih bekal oleh orang tuanya makan siang. Si Wita makan siangnya itu selalu bervariasi dari hari ke hari. Hari ini nugget, besoknya sosis, besoknya lagi telur dadar dan sebagainya. Nah, si Ahmad tiap hari dikasih sama ibunya tuh tempe lagi, besok tempe lagi, besok tempe lagi. Nah, dari situ si Ahmad merasa ingin punya kebebasan, ingin punya pilihan yang lain. Maka karena selalu dikasih tempe terus, nah si Wita punya telur nih, gue ambil aja dah. Nah, seperti itu. Berarti betul kebutuhan dasar manusia si Ahmad butuh kebebasan. Kalau kasih sayang dan merasa diterima, bisa nggak itu? Nih si Ahmad yang tiap hari ngambil, bisa nggak? Betul. Si Ahmad ini ternyata kurang kasih sayang. Kasihan Ahmad. Ya. Kalau misalkan gini ya, si Ahmad ngambil makanan si Wita nih. Si Wita lapor ke gurunya. Ya. Gurunya ngasih tahu ke orang tuanya. Ujungnya apa? Si Ahmad pasti akan lebih diperhatikan orang tuanya. Yang tadinya kurang kasih sayang, si Ahmad nanti akan mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Ya, Ahmad ya. Berikutnya penguasaan. Bisa nggak si Ahmad ini dikatakan butuh penguasaan? Bisa nggak? Ganti namanya Roy, jangan. Hah? Ganti namanya Roy. Ya, kita ganti namanya Roy. Nah, si Roy sekarang nih, si Roy tiap hari si Roy ini ngambil jatah makan siang temannya. Kira-kira dari segi penguasaan butuh apa sih dia? Hah? Ambil apa tadi? Ngambil makanan temennya. Lapar. Kalau tadi lapar kaitannya dengan bertahan hidup. Nah, betul. Si Ahmad kebutuhannya adalah penguasaan. Dia ingin membuktikan, nih aku nih jago di sini, gak ada yang berani sama saya.
Nggak pasti semua takut. Diambil nggak bakal ada yang berani melarang saya. Itu berarti dia sedang menunjukkan kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan. Kesenangan, bisa nggak? Bisa. Hah? Betul. Sekedar mencari kesenangan, ngeledekin kalau bahasa kitanya, ya. Si Witanya udah keliling nyari-nyari, baru deh, nih Wita makanan kamu, cuman sekedar senang-senang aja. Itulah kelakuan si Ahmad. Baik, ya. Artinya ketika anak berbuat sesuatu, ya, misalkan tadi kasusnya ya, si Ahmad menyembunyikan makanan, jangan langsung serta-merta kita memvonis anak. Kita lihat dulu, kenapa sih anak ini berbuat gini? Kalau misalkan kurang kasih sayang, berarti kita tambah kasih sayangnya ke si Ahmad. Ya, kita kasih pengertian yang positif supaya apa yang dilakukan oleh si Ahmad yang negatif tadi bisa diperbaiki. Lanjut Pak. Oke, ini ya. Posisi kontrol. Kita lanjut ke materi berikutnya, posisi kontrol kita sebagai guru ya. Nah, saya yakin kita guru dengan berbagai karakter pasti memiliki posisi kontrol yang berbeda-beda dalam menghadapi anak. Kalau di sini kita menyebutkan ada 5 posisi kontrol sebagai guru terhadap peserta didik. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, dan yang kelima sebagai manajer. Baik, oke, kita bahas satu persatu. Sebagai penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, ketika anak bersalah, kita sebagai guru akan berkata, akan menunjukkan sikap seperti musuh. Matanya biasanya melotot. Dasar kamu ya, itu kata dasar kamu ya, itu penghukum. Ya. Kamu karena tidak mengerjakan PR, tadi seperti tadi ya, menulis kata saya tidak bersalah 5 lembar, itu penghukum. Ya. Kalau posisi kita sebagai penghukum, maka tadi yang disebutkan, disiplin anak hanya akan bersifat sementara. Takutnya anak, disiplinnya anak hanya pada saat kita menghukum saja. Apa yang terjadi dengan anak? Dia akan merasa tertekan, dia akan merasa kecewa, dia akan merasa sakit hati, dia akan menjadi musuh bagi gurunya. Ya, kalau kita menghukum anak, yakin seorang guru yang menghukum anak itu akan dibenci sama gurunya. Ya. Ahmad dibenci loh. Sama Ahmad dibenci. Sama anaknya. Ya, anak akan membenci guru ketika seorang guru berposisi sebagai penghukum. Berikutnya, pembuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya ini guru-gurunya yang lembut-lembut. Aduh, tolong dong, jangan gitu. Nanti bapak, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Itu ya. Jangan gitu, nanti ibu juga merasa malu. Nah, itu kata-katanya lembut, tapi akan membuat anak merasa bersalah. Ya. Kalau kita berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, anak itu tidak akan muncul kepercayaan dirinya. Ya. Anak sudah ditekan dengan kata-kata kita yang meskipun lembut, tapi akan menghancurkan kreativitasnya. Kalau orang sudah merasa bersalah, gimana sih? Ya. Kita aja gitu ya, kita kalau sudah merasa bersalah terhadap seseorang,
pasti kita akan merasa seperti apa, akan berusaha menjaga jarak dengan orang tersebut. Berikutnya, posisi sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ada beberapa kemungkinan pengaruhnya terhadap anak bisa berakibat negatif maupun berakibat positif. Positifnya, sisi negatifnya, ketika kita sebagai teman, maka posisi sebagai teman itu dimanfaatkan oleh anak menjadi lebih apa? Sepertinya kita karena dianggap teman, maka anak tidak menghargai kita. Ya, anak itu akan cenderung, bapak kan udah tahu karakternya, kita ngapa-ngapain juga nggak bakal dimarahin, kayak gitu ya. Seperti itu. Terus anak akan cenderung mempercayai satu orang guru yang dianggap temannya. Seperti contoh misalkan guru kelas 6A, ya. Guru kelas 6A ketika dia masuk ke kelas, anak-anak akan tunduk, patuh, mau mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Pokoknya patuh deh sama gurunya. Tetapi ketika guru lain yang masuk, misalkan si guru kelas 6 ini sedang pergi, ketika guru yang lain masuk, itu berbeda tanggapannya ketika dia berhadapan dengan guru di kelasnya, di guru kelas 6A itu. Mungkin dengan gurunya dia patuh, tapi ketika ada guru yang lain masuk, Pak, laporannya, Pak, aduh, kelas 6A nggak bisa diatur. Padahal ketika dihadapi oleh guru kelas 6A-nya itu bisa tertib. Nah, itu kenapa? Karena posisi guru kelas itu adalah sebagai teman. Jadi yang lain tidak dianggap lagi, tidak dianggap teman seperti itu. Ini juga bahaya ya. Nah, posisi apa yang paling tepat untuk kita sebagai guru? Inilah posisi yang paling tepat yang harus kita lakukan, yang harus kita posisikan adalah sebagai manajer, bukan manajer perusahaan, memanage. Artinya apa? Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir ini adalah posisi manajer, di mana posisi ini guru bertindak sebagai mentor. Dia memfasilitasi murid untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi guru di sini hanya bertindak sebagai fasilitator, hanya bersikap melakukan tindakan menuntun. Ya, kadang-kadang kita kan salah kaprah dalam kegiatan nih. Kita terlalu banyak menuntut, bukan menuntun. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Itu tuntutan. Yang seharusnya yang kita lakukan adalah menuntut bagaimana cara anak itu bisa mencapai tujuan yang diharapkannya. Anak berbagai macam karakter, saya yakin. Jangan sampai mematahkan kreativitas anak. Ada anak yang pinter matematikanya mungkin, tapi dari segi bahasa, literasi mungkin kurang. Ada anak yang pinter menggambar, matematikanya kurang. Nah, itu perlu kita bina dan kita posisikan diri sebagai manajer. Lanjut Pak Rahmat. Nah, ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini contoh, salah satu contoh ketika siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sering kita temukan ya, anak yang tidak lengkap biasanya diapain tuh? Baris di belakang, baris terpisah. Nah, nih, ketika kita menghukum atau memposisikan anak, baris kamu di belakang, baris di depan,
itu berarti kita sedang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, dan itu tidak baik buat psikologi anak. Ya, ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bahwa ternyata menghukum anak membariskan di belakang, membariskan di paling depan, biar malu. Dengan kata-kata biar malu itu berarti sudah membuat anak menjadi jatuh, gak bakal berkembang anak seperti itu. Ya, pembelajaran buat kita ke depan. Mohon kegiatan memisahkan anak ketika upacara karena tidak memakai atribut kita ganti, kita rubah dengan yang lebih mendidik, yang lebih edukatif. Ya, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa pada kamu. Nah, kalau ada yang tidak memakai baju atribut lengkap, ibu gurunya bilang, berapa kali sih ibu harus bilang ke kamu? Kamu tuh terus terang aja udah membuat ibu kecewa. Mungkin dari segi kita itu adalah bahasa yang biasa ya, tapi diterima oleh anak itu akan menjadi sebuah apa? Iya, jadi perasaan bersalah ke anak itu akan terasa, ya. Dan itu juga tidak baik buat psikologi anak. Sebagai teman, apa yang diucapkan biasanya kalau kita berposisi sebagai teman, ketika ada anak yang upacara tidak memakai atribut lengkap, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Nah, kalau seperti ini, kemungkinan anak untuk mengulang karena kita posisi sebagai teman akan terulang lagi. Ah, kemarin aja kita tidak dihukum kok, cuma dibilangin itu doang kok. Nah, itu ya, itu juga posisi sebagai teman beresiko, ada resiko negatifnya. Nah, ini pemantau, biasanya pemantau itu yang gagah. Ayo, yang biasa nunjuk-nunjuk gini, ya. Apa kata-kata yang dia bilang? Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi ditanya, kamu tahu kan peraturannya? Kalau kamu melanggar berarti kamu dihukum. Nih, yang biasa begini-begini, yang biasanya berposisi sebagai pemantau, yang punya telunjuk ini biasanya sebagai pemantau, dan itu akan menjatuhkan kreativitas anak. Kalau tidak punya jari gimana duduknya? Kamu ini, nah sebagai ini begitu. Oke, sebagai manajer, nah usahakan posisi kita ketika ada anak yang melanggar adalah sebagai manajer. Apa yang disebutkan, apa yang dikatakan oleh manajer? Biasanya kata-katanya mengena di hati ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itu. Jadi tidak menyalahkan anak, tapi berusaha untuk apa? Mencari dari hati kecil anak itu sendiri, mengakui kesalahannya dan akan berusaha untuk memperbaikinya. Lanjut Pak Mamat. Oke, ini dia restitusi. Sebuah kata yang mungkin jarang kita dengar, tapi sebetulnya saya yakin meskipun restitusi itu belum kita pahami, di antara kita pasti sudah melaksanakannya. Ya, meskipun kita tidak tahu namanya, tapi itulah restitusi. Seperti apa sih restitusi itu? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika ada anak yang berbuat salah, kita tidak menyalahkan anak itu. Kamu tahu kan dia berbuat salah? Tidak seperti itu. Restitusi itu mencoba untuk menggali anak, menyadari kesalahannya tanpa kita harus menghukum dia, tapi dia dengan sadar mengakui kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, ciri-ciri dari restitusi. Pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan.
Kalau tadi menebus kesalahan tuh misalkan ya, tadi menumpahkan apa tuh air, terus diapain tadi tuh? Dibersihkan, itu menebus kesalahan, bukan belajar dari kesalahan. Ya. Berikutnya memperbaiki kesalahan. Tawaran bukan paksaan. Kamu besok harus pakai ini, kamu besok harus mengerjakan ini paksaan. Tapi kalau tawaran, jadi mau kamu apa, besok mau ngapain, nah itu ditawarkan ke anak. Ya, gas guru adalah mencoba menggali apa yang terbaik yang ada dalam hati sanubari anak. Jangan karena sebuah kesalahan langsung memvonis, langsung menghukum. Ya, ini sering terjadi sebetulnya kasus di sekolah kita, di kelas kita. Anak apa? Misalkan kayak kemarin itu ya, kasus kemarin itu, anak nyolek temannya, ribut orang tua. Nah itu artinya apa ya itu? Zaman sekarang itu berbeda dengan zaman yang dulu-dulu. Berikutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa si ini berbuat ini? Contohnya, misalkan si Ahmad lagi kita cari si Ahmad aja ya. Si Ahmad ini tertidur di kelas. Si Roy, si Ahmad aja lah bahasa. Misalkan si Ahmad tidur di dalam kelas. Itu sebetulnya tindakan yang salah kan? Nah, meskipun tindakan itu salah, tapi jangan sampai langsung si Ahmad dihukum. Kita cari dulu titik permasalahannya, kenapa kok si Ahmad bisa-bisanya waktu belajar itu tidur dalam kelas. Kalau kita kan langsung bukain, woi bangun, sono kamar mandi, cuci muka, seperti itu kan, rata-rata seperti itu. Kita tanya, kenapa sih Man, kamu di kelas tidur? Oh Pak, semalam tuh saya itu Pak, apa, jualan peyek Pak, keliling-keliling mana, keliling-keliling Sunter Pak, itu saya kelilingin peyek, laku enggak, sampai jam 12 malam Pak, cuma laku 2. Nah, berarti si Ahmad itu tertidur di kelas karena harus berjualan. Ya. Berikutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Dan terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Baik, supaya lebih gamblang ya, mungkin saya bisa menampilkan dulu video bagaimana sih cara merestitusi ketika ada anak yang berbuat salah. Langkah apa saja yang kita lakukan? Ada nggak videonya? Mbak. Baik, sambil menyiapkan barangkali masih ada. Oke, ini dia. Ini namanya segitiga restitusi. Ini yang akan kita coba terapkan di sekolah kita ketika ada berbagai permasalahan yang biasanya muncul dari siswa. Masalah di dalam kelas itu banyak sekali ya. Ada yang misalkan mencontek, tidak mengerjakan PR, berantem sama temennya, tidur di kelas, bolak-balik ke kamar mandi waktu belajar, apalagi? Apalagi? Masalah yang biasa kita temukan dari anak itu, apa lagi? Nah, ngambil uang temannya misalkan ya, bercanda, itu adalah semua permasalahan yang kita hadapi dan kita bisa selesaikan bukan dengan hukuman, bukan dengan komitmen, tapi dengan segitiga restitusi. Apa saja sih yang harus kita lakukan untuk bisa menerapkan segitiga restitusi? Pertama, menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Bisa dengan kata-kata seperti ini. Nah, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah.
ibu pun, bapak pun pernah melakukan kesalahan. Nah itu ya. Jadi si anak dibawa ke alur yang tidak menyudutkan dia. Anak merasa yang mengakui kesalahannya tapi tetap nyaman. Jangan sampai dipanggil anak udah merengket ketakutan. Dalam restitusi tidak seperti itu. Berikutnya, dalam segitiga restitusi ada validasi kebutuhan. Ya, kata-katanya mungkin seperti ini. Siapa sih yang mau berbuat salah untuk mencoba menggali sisi baik dari anak, meskipun anak tersebut sudah berbuat kesalahan. Baik, oke. Ini dia supaya mungkin lebih bisa memahami tentang apa itu restitusi. Saya sudah buat videonya. Ini sekedar contoh saja ya Bapak Ibu. Saya bikin 2 kasus, cukup 1 kasus saja nanti Pak Rahmat. Ini dia pengertian dari restitusi. Nah ini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini tidak tadi yang kita bahas. Oke, ini contohnya ya. Ketika dilaksanakan kegiatan ulangan, seorang siswa bernama Syifa kedapatan mencontek hasil pekerjaan temannya. Sesuai kesepakatan kelas 6, terdapat salah satu nilai kebijakan yang telah disepakati bersama, yaitu jujur. Ini artinya ketika siswa sedang melakukan kegiatan ulangan tidak boleh jujur. Nih kelihatan ya, ini namanya Syifa ulangan dia mencontek ke temannya. Nah, langkah yang saya lakukan adalah memanggil Syifa. Saya tidak serta-merta memanggil Syifa di kelas. Bapak jelaskan deh ke Syifa ya. Jadi begini Syifa, tadi Bapak melihat Syifa waktu di kelas itu, waktu kita sedang melaksanakan ulangan, Syifa melihat jawaban punya temennya, betul tidak nak? Betul Pak. Iya, nah artinya berarti apa? Coba Syifa ngapain tadi coba? Mencontek Pak. Nah sekarang Bapak mau tanya, menurut Syifa apakah mencontek itu kegiatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik Pak. Nah, ya, kita sudah tahu ya, mencontek itu adalah sebuah kesalahan. Nah, ini kegiatan stabil kita tidak perlu merasa sangat bersalah ya, Nak ya. Kita sebagai manusia, termasuk Bapak sendiri, pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Sekarang tujuan Bapak memanggil Syifa ke sini ini bukan untuk mencari-cari kesalahan Syifa, tapi justru Bapak ingin mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang Syifa hadapi, ya. Coba Bapak ingin tahu dulu deh sebelum kita panjang lebar ngomong, ceritakan coba ke Bapak kenapa Syifa bisa mencontek tadi. Tadi malam saya tidak belajar Pak. Kenapa tidak belajar nak? Saya membuat video TikTok di HP. Oh, bikin video TikTok toh? Ya, itu sedang lagi sedang musim ya bikin TikTok itu. Termasuk anak Bapak juga suka tuh bikin video TikTok. Cuma ya harus ingat waktu ya nak ya. Nah, semalam berarti kamu membuat video TikTok, akhirnya Syifa tidak belajar. Karena tidak belajar, akhirnya untuk ulangan Syifa tidak siap. Begitu kan? Nah, coba Syifa masih ingat tidak? Keyakinan kelas yang dulu pernah kita sepakati bersama. Coba masih ingat nggak? Masih Pak. Apa coba nak? Jujur. Jujur ya. Nah menurut Syifa nilai kejujuran itu penting tidak buat kehidupan kita? Penting Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya ke Syifa. Menurut Syifa apa yang harus Syifa lakukan supaya Syifa tidak melihat lagi atau mencontek hasil pekerjaan temannya ketika melaksanakan ulangan? Coba apa nak?
Saya harus belajar Pak dan mengerjakan semampu saya. Nah itu betul ya, karena mencontek itu adalah salah satu perbuatan yang tidak jujur. Kira-kira apa lagi nak? Berdoa sebelum mengerjakan sholat. Nah pintar kamu. Yakin Siva bisa melakukan itu? Yakin Pak. Yakin ya, harus yakin itu. Terus Siva tahu tidak kapan Siva harus memulai melakukan itu? Sekarang Pak. Ya sekarang. Mulai sekarang Siva harus bisa berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang jujur, mau berusaha sendiri dan melakukan segala sesuatunya dengan kemampuan Siva sendiri. Bapak doakan semoga Siva menjadi anak yang solehah, pribadi yang mandiri, mau berbuat jujur, tidak mudah menyerah, dan menjadi kebanggaan buat orang tua Siva, agama, juga negara kita ya. Terima kasih ya Siva ya. Silakan Siva masuk lagi ke kelas, melanjutkan pembelajarannya. Oke, kelas dulu Siva. Oke, cukup Pak. Nah itu contoh restitusi. Artinya ketika kita anak ada yang bersalah, ada yang melakukan tindakan salah, ada yang melanggar keyakinan kelas, kita tidak perlu memarahi dia. Kita terapkan, kita coba terapkan di sekolah kita restitusi ini. Ya, kita panggil anaknya, kita ajak ngobrol baik-baik. Supaya apa? Supaya kesalahan yang dia perbuat itu dia menyadarinya, dia berusaha untuk memperbaikinya, dia mencoba untuk lebih baik lagi. Itu ya. Kita coba. Saya yakin Bapak Ibu semua bisa melakukan itu semua. Saya yakin bisa. Mulai sekarang ini adalah amanat. Anak-anak didik kita itu adalah amanat yang harus kita didik betul-betul ya. Kita coba terapkan langkah-langkah strategi-strategi yang benar, karena pada dasarnya pendidikan karakter itu lebih penting daripada kita cuma mensuplai pengetahuan saja. Anak bisa pinter boleh, tapi ketika karakter akhlaknya tidak baik, percuma, kita gagal dalam mendidik anak berarti. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Ita mau buka untuk sesi tanya jawab barangkali ada yang mau bertanya, kita sharing berbagi mumpung ada kesempatan. Silakan Bu Ita. Ya, biar semangat lagi. Ayo, tebruk 1, tebruk 2, tebruk 3, tebruk 4, tebruk 5. The best ya. Terakhir tadi Pak, kita menyadari bahwa pendidikan yang akan kita jalankan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itulah arti merdeka. Oleh karena itu, pemerintah sudah menerapkan kurikulum merdeka, ya kan? Bagaimana merdeka itu? Inilah yang menurut Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan kita. Baiklah, tadi Bapak Mulyana membuka session. Ada nggak yang bertanya? Terima kasih atas waktunya. Ini saya mau bertanya tentang restitusi itu tadi. Karena bagaimana cara kita ketika anak itu tidak sebenarnya perbuatan itu bagi kita salah, tapi anak itu nggak menyadari bahwa itu perbuatan salah. Bagi dia itu, benar kok Bu, perbuatan saya nggak salah. Tentu gimana cara kita untuk membuka bahwa kamu ini salah loh perbuatan kamu. Gimana caranya? Kita aja. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan Pak Mul. Anak sudah dikasih tahu salah, tapi masih merasa benar.
Itu ya Bu ya. Inilah fungsi dari restitusi. Kita coba gali kesadaran anak bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang salah atau tidak benar. Kadang-kadang anak ya dari kacamata dia hal yang biasa itu, ya. Tapi sebagai guru kita harus terus berusaha untuk menyadarkan anak tersebut. Tadi pertama kita harus coba gali dalam-dalam apa yang ada di hatinya. Kadang-kadang anak kan mungkir, enggak Pak, saya nggak ngambil, misalkan ya. Apa Pak, orang cuma dicolek doang nangis, misalkan gitu ya. Kadang-kadang kan ada anak yang berantem, dipanggil merasa tidak bersalah. Nah itu fungsi restitusi kita terapkan di sini. Kita coba gali pemahaman dia. Kadang-kadang ya seperti itu ya, anak karena lingkungannya di rumahnya dia misalkan karena sudah terbiasa menerima kekasaran misalkan gitu ya, di sekolah pun diterapkan seperti itu. Menurut dia biasa. Tapi kalau diterapkan atau terjadi pada anak yang biasa di rumahnya itu tertib, teratur kehidupan di rumahnya, hal seperti itu hal tidak biasa. Jadi intinya ketika ada anak yang sudah menurut ibu sudah restitusi tapi tidak berhasil, itu bukan berarti anaknya yang nggak bisa dirubah, tapi kita sebagai guru gagal atau belum berhasil menciptakan karakter anak supaya lebih baik lagi. Jangan pantang menyerah Bu. Kita guru, kita digugu dan ditiru, gagal sekali masih ada kesempatan 2 kali. Terus lakukan semampu kita, ya. Karena tugas kita ini sebagai guru bukan cuma mengajar. Kalau mengajar, ya anak-anak begini ya, materi ini adalah ini, itu ngajar. Tugas yang paling utama dari kita sebagai guru adalah mendidik. Dan mendidik itu kaitannya dengan akhlak, dengan moral siswa-siswi kita. Kita akan merasa bangga ketika dari segi akademiknya bagus, akhlak, moral, anak-anak kita juga lebih bagus. Ya. Semangat buat Bu Widi, pantang menyerah. Kalau Bu Widi menemukan anak yang misalkan susah ditangani, Bu Widi bisa berkolaborasi dengan yang lain, ya bisa. Mungkin ada anak, kadang-kadang ada anak yang lebih condong jika berhadapan dengan guru A daripada guru B, lebih nurut misalkan guru ke guru A daripada ke guru B, itu bisa berkolaborasi seperti itu. Ya Bu Widi, semangat Bu Widi. Terima kasih. Wita, barangkali mau menambahkan? Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin yang ditanya sebenarnya bukan merasa tidak bersalah. Kalau restitusi itu kita yakinkan dulu keyakinan kelas apa yang dilanggar, ya. Nah kalau sudah tahu keyakinan kelasnya yang dilanggar, baru kita tanya, kira-kira kamu merasa salah nggak? Ya. Kalau misalnya enggak Bu, tadi ulangan mencontek salah enggak? Kita tanya lagi sama dia. Oh saya nggak merasa menyontek Bu, tapi ada saksi misalnya, masih ngeyel ya saksinya kamu dicontek, dan yang dicontek ngadu sama ibu guru, kan nggak bisa ngelak. Nah baru nggak apa-apa, masalah salah itu biasa, tapi harus apa? Jadi anak ini jangan kamu tuh yang ngeyel gini-gini, itu yang tidak boleh. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama adalah keyakinan dulu bahwa anak itu jangan dihujat dulu, terus baru ditanya kesalahannya apa, baru kita cari solusi. Maka disebut segitiga restitusi. Bu Widi sudah ini? Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya Rayhanita dengan Pak Mulyana. Mohon maaf apabila penyampaian kami ada kesalahan,
atau ada kekurangan mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Doanya mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dan Pak Mulyana sampaikan sedikitnya akan menjadi nilai kebaikan bagi diri saya sendiri dan Pak Mulyana serta buat teman-teman, dan mudah-mudahan sekolah kita dapat melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Mulyana dan Bu Rahenita. Terima kasih untuk Bu Rahenita dan Pak Mulyana yang sudah memberikan pengimbasan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Sekian acara hari ini sudah kita latih. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.